Assalamualaikum, welcome back to channelnya Halisa Azahra bersama Ibu Zahra yang kali ini akan mengulas tentang attitude. Jadi karena ini masih seputar parenting, jadi di sini Ibu Zahra ingin share pengalaman mengajarkan poin-poin attitude terhadap Zahra. Jadi di sini adalah kenapa sih kita harus atau apa sih pentingnya mengajarkan attitude pada anak sejak dini. Sejak dini itu kapan gitu ya? Apakah pada saat dia masuk sekolah atau pada saat anak itu mulai mengerti semua ucapan kita? Nah, jadi sebenarnya anak di usia 1-3 tahun itu sudah mulai bisa memahami apa yang diucapkan oleh orang sekitarnya. Kemudian dia juga sudah mulai bisa merasakan berbagai emosi, entah itu senang, sedih, marah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya menurut Ibu Zahra, attitude itu penting banget diajarkan pada anak itu justru jauh-jauh hari sebelum dia masuk ke usia sekolah, yaitu pada saat usia anak 1 tahun. Jadi kita jangan pernah mau mengharapkan anak kita memiliki karakter yang baik hanya dengan menyekolahkannya di tempat yang terbaik. Bukan berarti kita memiliki uang atau kita memang tinggal di lingkungan perkotaan yang memiliki berbagai fasilitas tentang pendidikan yang baik itu semerta-merta menjadikan kita bisa membuat anak kita sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti kan kalau gitu secara nggak langsung kita menganggap bahwa semua pendidikan, entah itu pendidikan otaknya, entah itu pendidikan mentalnya, entah itu pendidikan emosionalnya, itu menjadi tanggung jawab guru di sekolah. Padahal attitude itu menjadi tanggung jawab orang tuanya sejak dini. Jadi buat kita para ibu-ibu yang baru punya balita nih, baru mau usia masuk 1 tahun, yuk sekarang kita sama-sama sharing persiapan apa aja sih yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita mulai dari usia 1 tahun. Langsung ke poin pertama adalah jangan pernah kita memberikan terlalu banyak nasihat kepada anak kita tanpa kita memberi contoh secara langsung gitu. Mungkin pada awalnya anak tersebut akan mengikuti semua nasihat kita karena mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan ayah dan ibu itu selalu benar. Tetapi kalau kita tidak disertai dengan contoh real dari diri kita sendiri, akan ada masanya anak itu mempertanyakan. Ada banyak hal yang kita ajarkan pada anak, tetapi kita sendiri sebenarnya kalau disuruh seperti itu ya malas juga. Misalnya apa? Kita mengajarkan pada anak ketika bangun tidur harus membereskan kasurnya. Ternyata kita sebagai ibu karena begitu bangun ada banyak banget pekerjaan rumah, akhirnya kita memilih untuk ke dapur dulu, masak dulu. Kemudian nanti aja deh, yang penting anak-anak sarapan dulu, kasur belakangan gitu. Sebenarnya untuk dunia orang dewasa hal itu nggak masalah gitu ya, karena kita ada skala prioritas, kita harus mendahulukan sarapan anak dibandingkan beresin kamar tidur misalnya. Tapi ketika anak itu mulai kritis, mereka akan mempertanyakan, loh ibu kenapa nyuruh saya bangun tidur beresin kasur kalau ibu sendiri bangun tidur nggak beresin kasur gitu. Alih-alih kita menjelaskan betapa banyaknya deretan tanggung jawab kita seorang ibu, lebih baik kita memberikan role model kepada anak kita tentang segala sesuatu yang kita suruh itu adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan kita juga, biar mereka menghargai setiap yang kita perintahkan. Karena kalau misalnya enggak, mereka akan bilang, ngapain saya ngikutin omongan ayah sama ibu, tuh ayah sama ibu sendiri nggak melakukan hal itu. Enak jadi orang dewasa ya, bisa nyuruh-nyuruh, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka suruhkan itu pada diri mereka sendiri. Nah, hal itu sangat membuat anak itu menjadi kurang respect kepada orang tuanya, sehingga akan susah kita untuk mengajari mereka tentang attitude baik lainnya. Kemudian hal kedua yang sebenarnya sering banget diajarkan oleh semua orang, tapi aku sendiri nggak paham kenapa sulit sekali orang-orang zaman sekarang atau anak-anak zaman sekarang melakukan hal itu. 3 kata ajaib, tolong, minta maaf, dan terima kasih, itu menjadi kata-kata yang sangat mahal saat ini. Kenapa ya gitu? Apakah itu memang tidak diajarkan oleh kita dari selaku orang tua sejak dini, sehingga itu tidak menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Jadi untuk bilang kata maaf sama orang itu kayaknya berat banget, gengsi banget. Untuk bilang makasih pada orang yang udah baik sama kita juga sering lupa gitu ya. Atau minta tolong gitu. Hal yang paling sering terjadi misalnya nih, di rumah kita itu udah ada ART gitu. Terus kita sebagai orang tua sudah terbiasa untuk menyuruh ART tersebut tanpa kata tolong. Anak akan
menganggap bahwa menyuruh seseorang yang sudah kita bayar tanpa bilang kata tolong itu sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal secara etika, terlepas dari dia dibayar atau tidak, mengucapkan kata tolong ketika kita meminta bantuan seseorang itu hukumnya wajib. Jadi, yang tadi balik lagi aku bilang di poin 1, sebelum kita menyuruh anak kita untuk terbiasa mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih, jadikan itu kebiasaan di diri kita sendiri, sehingga anak kita tidak harus selalu diingatkan, tidak harus selalu disuruh, tapi dia akan bereaksi yang sama dengan kita ketika dia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan 3 kata itu. Ketika kita menjadi role model terhadap anak, maka kita tidak perlu susah payah untuk menyuruh berulang-ulang, karena anak tersebut tidak hanya mendengarkan, tetapi dia selalu melihat sesuatu yang sama, attitude baik yang sama, sehingga dia akan merasa segan jika dia tidak melakukan hal baik yang sama dengan orang tuanya gitu. Paham kan? Relation antara poin 1 dan poin kedua ini. Karena jujur aja, kenapa aku bilang itu adalah 3 kata ajaib. Terkadang kemarahan kita menjadi jauh lebih besar terhadap seseorang ketika seseorang tersebut lupa meminta maaf. Misalnya kita marah sama orang dan orang tersebut malah makin ngegas, bukannya minta maaf malah makin songong. Yang ada marahnya kita level 5 menjadi level 10 gitu kan. Tetapi ada juga ketika kita marah sama seseorang di level 5 dan dia bilang maaf, tiba-tiba kemarahan itu menguap, padahal cuman dimintai maaf doang gitu lah. Yang jadi pemikiran aku adalah, kenapa hal sesimpel itu menjadi tidak terbiasa dan malah menjadikan masalah yang baru, padahal kata-kata ajaib itu tuh bisa memberikan kedamaian buat semua orang. Jadi Ibu Zahra tuh benar-benar pada saat Zahra sudah mulai bisa berkomunikasi, 3 kata itu yang paling sering Ibu Zahra ucapkan pada Zahra. Terlepas misalnya dia lagi main, Ibu Zahra selalu bilang, Zahra, sekarang kan kita mau tidur, yuk bantu ibu bereskan mainannya, tolong gitu. Nanti setelah dia mau membereskan mainannya, oke, terima kasih Zahra gitu. Terus misalnya dia ketika tidur, Zahra bisa tolong ambilkan bantal itu untuk ibu. Atau misalnya kita sebagai orang tuanya pun bukan berarti kita nggak pernah salah sama anak. Dan ketika anak kita merasa sakit hati atas perlakuan kita nggak sengaja ngebentak dia, kita nggak sengaja marah sama dia berlebihan, maka kita jangan gengsi untuk minta maaf sama anak kita. Ketika si Ibu Zahra bilang, Zahra kenapa marah ya sama ibu? Ibu salah apa? Ibu minta maaf ya kalau ibu bikin salah. Ketika anak tersebut tahu bahwa kata maaf itu tidak hanya berlaku bagi orang muda ke orang tua, maka dia akan lebih respect dan lebih mudah untuk meminta maaf. Hatinya itu akan lebih jauh terenyuh dan lembut untuk mengakui kesalahan kayak gitu, dan lebih memaafkan orang juga kayak gitu. Jadi 3 kata ajaib itu bukan hanya semerta-merta diomongin, tapi dilakuin dalam komunikasi antara orang tua pada anak setiap harinya. Oke, Ibu Zahra paham bahwa di setiap keluarga memiliki rules yang berbeda-beda tentang attitude. Ada attitude yang menurut sebagian orang biasa aja, tapi di keluarga lain menjadi tabu atau tidak pantas untuk dilakukan gitu. Hal itu menjadi lumrah karena itu balik lagi standar dari attitude yang baik di keluarga itu seperti apa. Tetapi poin nomor 3 yang ingin disampaikan adalah kita mengajari setiap kebiasaan yang ingin kita disiplinkan pada anak kita itu dengan bercerita dan melakukannya bersama. Agar relate dengan yang pertama, menjadi contoh yang bukan sekedar nasihat tapi menjadi role model. Tetapi di sini tuh lebih kompleksnya adalah misal Ibu Zahra ingin Zahra itu tidak menjadi orang yang pelit. Ibu ingin Zahra menjadi orang yang senang berbagi. Ibu ingin Zahra menjadi orang yang mau meminjamkan mainannya. Nah, ketika kita bermain bersama Zahra, kita akan memberikan stimulasi berupa misalnya ini kan dia tahu barang mainannya punya dia. Zahra, boleh ibu pinjam mainan Zahra? Ketika si anak itu masih belum mengerti arti berbagi, maka disitulah kita bisa masuk. Dia misalnya nggak mau kasih mainan sama kita, kita bisa bilang, Zahra kan sudah banyak mainan Zahra itu ibu beliin bukan hanya untuk Zahra mainkan sendirian. Semakin banyak teman semakin rame loh. Caranya banyak teman gimana? Zahra harus mau pinjamkan mainan Zahra sama teman-teman biar teman-teman suka main sama Zahra. Ya, jadi kan kalau Zahra minjemin mainan yang ini, Zahra masih punya mainan yang ini, masih punya mainan ini.
gitu. Jadi hal itu memang tidak bisa instan sehari dua hari kita omongin anak itu tiba-tiba menjadi pemberi, menjadi mudah berbagi, tidak. Pada dasarnya semua anak itu pelit gitu, tetapi nanti akan kita kasih stimulasi juga ketika dia menginginkan sesuatu yang kita miliki. Itu bisa jadi ada dua opsi atau beberapa opsi. Misalnya ibu nggak mau soalnya Zahranya pelit. Kalau Zahranya nggak pelit sama ibu mau berbagi. Ajarkan dia gimana sih rasanya ditolak untuk dipinjemin sesuatu yang ingin dia pinjam gitu. Kemudian nanti kita kasih nih, ibu pinjamkan ya, seneng nggak kalau dipinjemin barang dari ibu gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita ajari secara lembut. Kemudian juga konsep meminta izin saat meminjam, sekaligus ini sih relate juga ketika kita melihat anak kita mengambil sesuatu yang bukan miliknya, at least itu adalah milik kita sendiri. Biasanya Ibu Zahra suka bilang, loh Zahra kok nggak minta izin ibu dulu buat main barang itu kan punya ibu, bukan punya Zahra. Ajarkan konsep kepemilikan kepada anak itu agar mereka di luar sana bisa memahami bahwa tidak semua barang yang dia lihat bisa dia ambil, tidak semua barang yang dia lihat itu miliknya gitu ya. Anak akan mulai paham bahwa setiap benda di luar sana yang tidak terbiasa dia pegang sehari-hari itu adalah barang yang sudah ada pemiliknya dan dia harus meminta izin dulu sebelum memegang gitu. Nah, nanti kita juga berbalik sama ketika kita ingin mengajari dia, Zahra ini punya Zahra, iya, ibu pinjam ya, boleh. Ketika anak itu bilang nggak boleh, oh ya udah nggak boleh. Di situ kita mengajarkan bahwa ketika kita tidak diizinkan, ya sudah kembalikan. Tapi ketika diizinkan, makasih Zahra. Dan kita ajarkan konsep mengembalikan. Ini punya Zahra, ibu kembalikan ya. Ketika Zahra lagi memegang handphone, terus ibu pengen ada yang harus dikerjakan di handphone itu, ibu akan minta baik-baik, sini handphonenya, nggak mau misalnya gitu. Terus ibu akan bilang, itu kan punya ibu, bukan punya Zahra. Zahra kan pinjem. Sekarang ibu minta balik handphone ibu minta balik barang ibu, Zahra harus balikin dong, kan itu bukan punya Zahra. Hal-hal seperti itu terlihat seperti sepele, tetapi ketika anak itu masuk ke dunia luar bersosialisasi dengan teman-temannya, akan terlihat karakter anak mana yang biasa diajarkan berbagi. Biasa diajarkan berbagi itu berarti kan sesuatu yang ngasih gitu ya, nggak minta balik lagi. Terbiasa meminjamkan, terbiasa meminta izin untuk pinjam barang orang, dan dia mau mengembalikan barang orang lain pada saatnya tiba, kayak gitu. Nah, karakter-karakter ini kalau enggak dididik sejak dini akan menjadikan anak itu menjadi egois, kemudian dia pelit, kemudian dia juga cenderung merebut mainan teman lain. Banyak hal yang membuat masalah-masalah dalam mereka bersosialisasi. Jadi kalau ibu melihat pertengkaran antara anak kecil itu adalah hal yang wajar, tetapi yang harus digarisbawahi adalah bagaimana, apa penyebab pertengkaran itu. Apakah sumbernya memang dari karakter anak kita yang harus diperbaiki, atau memang berantem anak kecil, misalnya nggak sengaja jatuh dorong-dorongan kayak gitu, atau misalnya dia pengen pinjem mainan anak itu, terus anak itu nggak mau, terus dia nangis. Ada banyak hal, tetapi para orang tua harus concern bagaimana caranya meminimalisir resiko perselisihan yang diakibatkan oleh karakter yang kurang baik dari anak kita. Dan itu yakin memang tidak mudah dan tidak instan. Jadi harus butuh konsisten untuk melaksanakannya. Dan dukungan dari orang-orang sekitar. Berbicara tentang dukungan orang sekitar, kita itu harus sering berkomunikasi dengan pasangan, dengan orang tua kalau memang ternyata orang tua tinggal satu rumah, dengan orang-orang yang tinggal satu rumah dengan anak kita. Karena sekeras apapun kita mendidik anak itu sesuai dengan attitude yang menjadi standar baik kita, kalau tidak didukung oleh lingkungan, itu anak itu akan jadi bingung. Karena misalnya nih, pada saat ibu nggak ada, aku boleh nih nonton TV banyak-banyaknya. Pada saat ibu nggak ada, aku nggak ada yang marahin ketika aku naik ke atas meja makan, berdiri di sana, tidak ada yang menegur aku. Tapi ketika ibu datang, ibu menegur. Di pikiran dia menjadi tidak paham bahwa naik ke atas meja itu sesuatu yang salah. Tetapi dia menjadi paham bahwa ibu itu galak.
ibu itu suka ngelarang-larang gitu. Jadi kita bikin satu rules di rumah itu yang sama, sehingga nggak ada kita, orang-orang di sekitar kita juga memperlakukan hal yang sama rulesnya terhadap anak kita itu, sehingga anak kita akan berpikir bahwa oh memang rules inilah yang benar karena semua orang dewasa menyuruh aku hal yang sama. Nah kemudian attitude yang sebaiknya diterapkan adalah bersikap adil. Bersikap adil di sini lumayan luas, jadi ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah berikan apresiasi atau pujian ketika anak kita melakukan attitude yang baik. Ketika anak kita melakukan terima kasih, ketika anak kita bilang permisi kepada orang yang dia lewati gitu ya. Ketika anak kita mau menurut, di saat misalnya dia makan pengen naik meja, kemudian kita larang, itu nggak bagus, turun. Dia turun, good job, kita berikan apresiasi. Dan jangan berlebihan, jangan berikan hadiah, jangan berikan janji muluk-muluk. Kalau dia melakukan sesuatu, ibu kasih hadiah kayak gitu, karena dia nanti akan cenderung melakukan hal-hal yang baik hanya untuk mengharapkan pujian ataupun hadiah gitu. Jadi esensi bahwa itu harus kamu lakukan karena itu adalah hal yang baik, itu nggak dapat dianya gitu ya. Pujian itu sebagai bonus, intinya adalah kamu harus menjadi orang yang baik, seperti itu. Sebaliknya, ketika anak tersebut atau anak kita itu melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang buruk, mencederai orang lain, membuat anak orang lain nangis, merebut orang lain, berikan teguran dan komit. Misalnya dia merebut, kita tegur hari ini, besoknya dia merebut lagi, kita ngerasa capek, udahlah nggak usah ditegur juga percuma, kayaknya nggak akan pakai efek deh. Kalau kita lakukan itu, maka di pikiran dia adalah oh berarti sekarang boleh nih, ternyata ibu sudah mengizinkan nih aku merebut mainan orang. Jadi lakukan konsisten. Ketika dia melakukan kesalahan, tegur dia. Tetapi catatan di sini adalah bagaimana cara kita menegur agar anak itu tidak menjadi trauma, sakit hati, ataupun malah balas dendam terhadap orang yang membuat dia dimarahi oleh orang tuanya. Gitu. Jadi di sini adalah pintar-pintarnya kita mengkomunikasikan teguran ini dengan bahasa yang baik. Teorinya gampang, prakteknya memang susah, ibu akui itu. Tapi kita harus mau terus-terusan belajar. Bagaimana kita menginginkan anak kita tumbuh menjadi orang yang tutur katanya lembut kalau kita selalu melarang dia dengan kata-kata yang nadanya tinggi, kata-kata cacian, makian, bahkan mungkin kekerasan fisik atau labeling negatif gitu ya. Misalnya kamu nakal ya, nadanya tinggi, iya, disebut nakal pula, beneran nakal akhirnya. Apalagi kalau misalnya ditambah kamu nakal ya, anak tersebut akan menjadi trauma, sedih, trauma, atau dia balas dendam. Mungkin balas dendamnya nggak sekarang, karena pada saat anak kecil dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang dewasa. Tapi di alam bawah sadar dia akan menganggap bahwa kekerasan itu adalah hal yang biasa. Dia akan menganggap bahwa marah dengan bahasa yang cacian, hinaan, kasar, teriakan itu adalah hal yang biasa. Gitu. Jadi kita harus menegur dengan bahasa yang lembut agar anak kita pun tidak tumbuh menjadi anak yang berperilaku kasar. Ada tips dari pengalaman pribadi yang ibu lakukan ketika benar-benar ada masanya anak ya seperti Zara itu melakukan sesuatu yang bikin ibu kesel setengah mati, sedih setengah mati. Yang pertama ibu lakukan adalah ibu diam dan menatap matanya. Ibu tatap matanya, entah itu ekspresi sedih, kecewa, atau marah gitu. Tatap hingga anak kita merasa bahwa ibu kita tidak seperti biasanya. Ibu kita yang selalu senyum, ibu kita yang tatapannya hangat, tiba-tiba berubah tatapannya menjadi dingin, galak, atau sedih. Pancing ke titik emosionalnya dia, agar dia paham tatapan ibu atau ayahnya itu adalah tatapan kecewa atas perlakuan dia yang tidak baik, tatapan marah, sehingga dia menjadi segan atau takut, gentar karena tahu kita marah, atau dia malah menjadi merasa bersalah karena telah membuat kita marah hanya dengan kita menatap. Tetapi kalau misalnya ternyata itu tidak berhasil atau memang level dari emosi kita sudah sangat membludak, ya ibu lakukan kedua adalah menangis di depan dia, karena mungkin kita sebagai seorang perempuan gitu ya. Dengan menangis dia akan tahu
Dia tuh yang membuat orang menangis di pikiran anak kecil ada sesuatu yang membuat rasa sakit. Oh, ibu sakit ya. Ibu sakit ya kalau saya berbuat seperti ini. Ibu menangis kalau saya berbuat seperti ini. Gitu. Atau yang ketiga, tinggalkan anak itu sendiri. Ketika kita sudah benar-benar gak tahu lagi harus marah dengan omongan apa, alih-alih kita emosi atau malah memukul anak, tinggalkan. Redam dulu, baru kembali lagi pada saat emosi kita turun. Jadi itu sedikit tips untuk mengurangi kontak fisik, hukuman fisik terhadap anak gitu. Meskipun Ibu Zahra pun ada kalanya ya, namanya manusia, kelepasan sekali 2 kali mukul, tapi itu akan langsung Ibu Zahra minta maaf sama Zahra gitu, karena ingin mengajarkan begitu tuh sebenarnya nggak boleh loh, perbuatan yang nggak baik mukul orang tuh seperti itu. Kemudian hal selanjutnya tentang attitude yang harus diajarkan sejak dini itu menurut Ibu adalah komitmen terhadap janji. Jadi orang dewasa itu yang Ibu perhatikan seringkali mudah mengeluarkan janji kepada anak kecil hanya demi anak itu menurut apa kata kita. Ayo sini mandi. Nanti kalau udah mandi nanti Ibu ajak jalan-jalan. Anak itu udah mau mandi, nggak diajak jalan-jalan. Sekali 2 kali anak itu maafin, tapi lama-lama anak itu tahu Ibu ngomong kayak gitu bohong, nggak kesampean. Ngapain saya ngikutin gitu kan. Anak itu nanti akan ada fase menjadi tidak percaya dengan omongan kita karena kita tidak komit dengan apa yang kita omongkan gitu. Jadi alih-alih kita membujuk sesuatu yang kita tahu kita nggak akan kerjain itu, lebih baik kita bilang, ayo mandi. Kalau kamu nggak mandi, kamu nanti nggak enak tidurnya, keringetan, kotor, banyak kuman, nanti gatel-gatel. Nggak bohong, tetapi kita tidak menjanjikan apapun gitu. Kalau Ibu, ketika kita bilang misalnya, Zahra, kalau misalnya Zahra hari ini di sekolahnya mau ngikutin semua kata guru, mau nempelin apa yang disuruh, misalnya mau mengerjakan sesuatu dari awal sampai akhir, pulang sekolah Ibu ajak Zahra naik kuda, oke? Karena Ibu tahu Zahra suka banget naik kuda. Akhirnya dia melakukan hal itu dan Ibu beneran naik kuda. Ibu beneran melakukan itu gitu. Atau misalnya di kesempatan lain, kalau Zahra hari ini bobonya cepat, besok kita renang yuk. Ternyata dia melakukan itu, besoknya Ibu sibuk nih. Aduh, kemarin semalam udah janji nih renang. Mungkin sebagian orang akan adalah mungkin anak itu lupa. Tapi Ibu ingin mengajarkan pada Zahra bahwa apa yang kita omongin itu Zahra harus bisa percaya sama omongan Ibu. Jadi sesibuk apapun ternyata pada hari itu Ibu akan sempatkan renang, nganterin Zahra. Tapi di situ Ibu bilang, Zahra, sekarang Zahra Ibu anterin renang ya. Soalnya kan malam tadi Ibu janji. Soalnya kan kalau janji harus ditepatin, makanya Ibu mah nggak pernah bohong sama Zahra. Kita harus ada statement seperti itu untuk membuat anak mengerti bahwa kita layak untuk dipercaya oleh dia gitu. Jadi ketika kita nanti ke depannya mengucapkan sesuatu, memberikan iming-iming reward dan kita melarang dia melakukan sesuatu karena apapun alasannya, dia sudah memiliki rasa percaya yang sangat besar terhadap omongan kita karena kita komit terhadap janji yang kita ucapkan. Jadi jangan pernah kita menjanjikan segala sesuatu, iming-iming harapan apapun kalau kita tahu bahwa kita tidak mampu menjalaninya. At least kita ternyata benar-benar nggak bisa. Misalnya hari itu benar-benar sibuk, Ibu nggak bisa nganterin Zahra renang. Ibu akan bilang, Zahra, kemarin kan Zahra mau tidur cepat dan Ibu janji mau ngajak Zahra renang, tapi ternyata hari ini nggak bisa, Ibu sibuk, maaf ya, boleh nggak diganti renangnya jadi hari apa? Tapi pastikan kita tuh bisa mengajak anak itu sesuai dengan janji kita seperti itu. Oke, tips kedua terakhir yaitu kenalkan konsep agama pada anak. Karena bagaimanapun Ibu percaya bahwa setiap agama mengajarkan hal yang baik, pada intinya seperti itu. Tetapi karena Ibu Muslim, Ibu ingin mengenalkan Zahra pada agama sejak dini. Meskipun dia belum mau sholat, kita sholat berjamaah sama ayahnya di depan dia. Awal-awal mungkin dia menganggap apa sih, ibu sama ayah melakukan apa sih, kok nggak mau menjawab pertanyaan aku, kok nggak mau main sama aku, ditarik-tarik, dia ganggu gitu ya. Tapi lama-kelamaan dia menjadi sadar bahwa itu adalah segala sesuatu yang rutin dilakukan dan ujung-ujungnya dia malah ikut gerakan sholatnya. Nanti lama-lama kita ajarin nih, Zahra ibu beli ini mau anak kecil, ikut yuk biar samaan sama ibu sama ayah gitu. Nanti dia semakin sudah bisa ngomong kayak Pak sekarang, kita selalu mengajarkan melakukan doa sebelum ritual-ritual tertentu, sebelum makan,
sebelum tidur, dan itu kita bacakan terus berulang-ulang. Jangan harap sekali dua kali anak itu mau berdoa. Ada case-case tertentu di mana dia tidak mau berdoa dan ibu memberikan punishment sama dia. Zahra, kalau Zahra tidur tidak mau berdoa dulu, ibu nggak akan kasih susu. Ketika dia suatu hari nggak mau berdoa, ibu benar-benar nggak kasih susu. Dia nangis kejer banget, dia kayak sakit hati banget. Ibu hampir luluh, tapi ibu ingat, ibu komitmen sama janji, tapi ibu juga komitmen terhadap punishment yang ibu kasih sama dia gitu. Ibu ingin dia itu paham arti konsekuensi. Ibu bilang, ibu gak akan marah Zahra gak mau berdoa, tapi kalau Zahra gak berdoa, Zahra gak akan dapat susu. Silahkan pilih. Begitu. Akhirnya dia tertidur tanpa minum susu, dan besoknya dia bilang, Bu, ayo tidur, kita berdoa yuk. Seperti itu. Nah, nanti lama-lama kita akan mengajarkan pada dia bahwa Allah itu ada, bahwa segala sesuatu ini kita harus bersyukur. Doa-doanya diselipkan. Terima kasih ya Allah atas rezeki hari ini. Terima kasih ya Allah atas susu hari ini. Terima kasih ya Allah, Zahra udah bisa jalan-jalan sama ibu. Kenalkan dengan konsep agama dari awal, dia tahu adanya kata Allah, bahasa Allah, sholat, berdoa gitu, agar dia mudah ke depannya untuk mengikuti semua syariat atau aturan agama dan kebaikan-kebaikan di dalamnya tanpa harus kita suruh secara pakai urat gitu ya. Karena usia anak 1-3 tahun, sekali lagi ada usia anak yang mudah meniru. Anak itu peniru yang ulung. Kita pengen anak itu baik, ya kita jadi orang yang baik untuk dia minimal gitu. Gimana kita bisa mengharapkan anak kita baik kalau kita tidak menjadi baik di sosok dia gitu kan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah dari semuanya, entah ada berapa ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mungkin. Yang terakhir tipsnya adalah konsisten. Karena percuma kita mengajarkan hal yang baik tapi cuma 1-2 bulan aja gitu ya. Konsisten itu memang susah, karena itu harus didukung oleh kondisi sekitar. Yang tadi ibu bilang, ketika kita ibaratnya lemah iman gitu ya, untuk kita udah kehilangan kesabaran, lagi capek, mumet, banyak kerjaan gitu ya, anak kita malah nakal, yang ada kita malah marah-marah gitu ya. Kalau misalnya di lingkungan kita itu mendukung kebiasaan-kebiasaan baik, biasanya dia akan kayak misalnya ibu lagi marah-marah, tiba-tiba datang ayah, udah ibu jangan marahin Zahra, udah sama ayah aja diajarinnya gitu. Kita punya waktu untuk healing perasaan, emosi dulu. Akhirnya kita kita tadi berlebihan ya sama anak kayak gitu, terusnya kita nggak marah ya. Jadi ketika kita mengajarkan attitude yang baik tuh nggak bisa kita tuh sendirian gitu ya. Apalagi kalau misalnya menurut kita baik, menurut ayahnya enggak, ajaran ibu dan ayahnya beda, itu udah bikin anaknya juga pusing gitu kan. Nah, jadi konsisten di sini pun kita harus komit sama pasangan kita. Kalau saya marahin anak ini karena dia ngelakuin kesalahan, jangan dulu dibela ya. Karena kalau misalnya dibela, anak itu akan merasa bahwa dia benar, orang dewasa membela dia, ibu yang salah, ibu yang cerewet, ibu yang jahat, segala dilarang gitu. Jadi ketika yang satu marahin, yang satu diem. Misalnya cara marahin kita tuh kurang tepat nih, atau cara marahin ayahnya kurang tepat, ya kita tidak perlu bilang cara ayah salah di depan anak itu. Setelah selesai proses dimarahinnya atau ditegurnya, nanti di kamar berdua kita bilang, ya harusnya tadi marahin Zahra nggak seperti itu loh, anak itu seperti ini kok, iya ya. Jadi si anak itu nggak perlu tahu kita sebagai orang tua pernah salah atau saling menyalahkan. Dan sepertinya panjang banget, mudah-mudahan ini durasinya nggak kepanjangan, dan mudah-mudahan juga nggak bosan untuk ngedengerinnya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu Zahra minta maaf, karena ini benar-benar sharing sesuai dengan pengalaman yang pernah terjadi. Jadi kalau misalnya pengen komentar, kita harus ngajarin attitude yang seperti apa lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian ditunggu subscribe-nya, dipencet loncengnya biar kalau misalnya Ibu Zahra upload video terbaru langsung dapat notifikasinya. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.